Update terbaru kasus Marten Paes, jadi bisa bela timnas Indonesia nggak nih? Rekan Bagot berpeluang Komeba ke timnas Indonesia untuk putaran 3 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, gantikan Justin Hunder yang absen. Nova Arianto akui persiapan timnas U16 Indonesia belum sempurna, mental yang akan berbicara. Ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, Sintayong harus berani tepikan seorang Jordi Amat dari skuad. Legenda Liverpool ungkap kiat bertahan hidup di Swansea City, Nathan Chuaun harus dengarkan. Sintayong kembali masuk kandidat pelatih Korea Selatan. Alarm bagi PSSI. Sebelum kita masuk ke dalam rangkaian berita terbaru terlengkap, alangkah baiknya jika kalian menekan tombol like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Update terbaru kasus Marten Paes, jadi bisa bela timnas Indonesia nggak nih? Nasib Marten Paes hingga kini masih belum menemui kejelasan. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga memberi kabar terbaru soal peluang Paes membela timnas Indonesia. Meski sudah menjadi warga negara Indonesia WNI sejak April tahun 2024, peralihan asosiasi Marten Paes masih terganjal statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf D ayat ketiga. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, bunyi statuta FIFA pasal ke-9. Marten Paes pernah 6 kali bermain untuk timnas Belanda U21 dan penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia dalam kualifikasi Euro 21 tahun 2021 pada 15 November tahun 2020. Masih ada peluang di CIS. Marten Paes lahir di Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei tahun 1998. Garis keturunannya mengalir via neneknya yang berasal dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dengan mengumpulkan bukti-bukti, PSSI tidak menyerah dan melakukan banding ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga atau CAS supaya Marten Paes bisa membela timnas Indonesia. Perkembangan Marten Paes masih dicoba terus. Di FIFA masih ada peluang, di CAS juga ada peluang, berbarengan semua, kami harus menunggu waktu dari mereka, tutur Arya Sinulinga. 3 bulan sebelum putaran 3 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Marten Paes diharapkan sudah bisa membela timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia pada September tahun 2024. Artinya, PSSI masih mempunyai waktu sekitar 3 bulan lagi untuk merampungkan permasalahannya. Kami berharap begitu, apalagi Marten Paes sudah menjadi WNI dan telah lengkap semuanya, kalau tidak ada celah tidak diajukan ke CAS. Imbu Arya Sinulinga. Kalau kami tidak mencoba dia menjadi WNI, malah kami tidak memiliki kesempatan untuk memperjuangkan dia. Sebab kami tidak bisa memperjuangkannya kalau bukan WNI. Ini kan harus berani, apapun mesti dilakukan, ucapnya. Rekan Bagot berpeluang Komeba ke timnas Indonesia untuk putaran 3 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, gantikan Justin Hunder yang absen. Back Ipswich Town, Elkan Bagot, diisyaratkan dapat dipanggil timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia yang akan dimulai pada September tahun 2024. Rekan Bagot tidak masuk skuad timnas Indonesia dalam 2 partai terakhir timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 pada Juni tahun 2024. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, tidak menyertakannya diduga buntut mangkirnya Elkan Bagot ketika timnas U23 membutuhkannya dalam playoff Olimpiade 2024 pada Mei tahun 2024. Timnas Indonesia sudah pasti kehilangan Justin Hunder untuk matchday pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026
bek asal Cerezo Osaka di Liga Jepang itu dalam akumulasi kartu. Rekan Bagot tersedia. Justin Hubner menerima kartu kuning ketika timnas Indonesia menang 1-0 atas timnas Vietnam pada 21 Maret tahun 2024 dan mengalahkan timnas Filipina 2-0 pada 11 Juni tahun 2024. Saya rasa hubungan Shin Tae-yong dengan Elkan Bagot oke-oke saja. Ini kan soal pilihan pelatih saja, cocoknya di mana? Imbu anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga. Jadi pokoknya, Elkan Bagot tersedia. Habis itu tinggal keputusan pelatih yang menentukan apakah dibutuhkan atau tidak, ungkap Arya Sinulinga. Semua pemain ingin membela timnas Indonesia. Sebelumnya pada 5 Juni tahun 2024, Ketua PSSI, Erick Thohir, telah meminta semua pemain, tidak terkecuali Elkan Bagot, untuk bangga ketika dipanggil timnas Indonesia. Saya rasa sekarang semua pemain mau bermain dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, kata Arya Sinulinga. Pada akhir Mei tahun 2024, Shin Tae-yong seolah sudah lelah menjawab situasi Elkan Bagot. Masalah Elkan Bagot mungkin langsung ditanyakan saja kepada Bagot, mungkin Bagot yang lebih tahu, ucapnya. Nova Arianto akui persiapan timnas U16 Indonesia belum sempurna, mental yang akan berbicara. Pelatih timnas U16 Indonesia, Nova Arianto menegaskan bahwa pasukannya siap melawan Singapura. Kedua tim akan berlaga di laga perdana ASEAN Cepu 16 2024 yang akan digelar pada Jumat 21 Juni. Pertandingan perdana ini akan menentukan langkah Indonesia di turnamen ini. Menyandang gelar juara bertahan tentu membuat semua pemain semakin termotivasi untuk mempertahankan prestasi. Persiapan yang dilakukan juga sudah cukup panjang termasuk seleksi ketat yang diterapkan pada semua pemain. Nova Arianto menjelaskan, timnya hampir memiliki kemampuan merata. Selain itu, mereka sudah lebih dulu ditempa di beberapa turnamen kelompok umur. Hasilnya, dia bisa lebih mudah saat menentukan pemain yang akan berlaga. Kualitasnya hampir sama ya. Ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, Shin Tae-yong harus berani tepikan seorang Jordi Amat dari skuad. Pasca memastikan diri lolos ke ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia, timnas Indonesia mau tak mau harus segera melakukan banyak pembenahan. Selain dituntut untuk segera bisa mengatasi permasalahan di sektor penyerangan yang tak kunjung mendapatkan solusi, pelatih Shin Tae-yong juga wajib memberikan atensi tersendiri terkait permainan seorang Jordi Amat. Bukan tanpa alasan, pasalnya pemain berdarah Indonesia Spanyol tersebut belakangan ini memang tengah hobi ngelot dan menampilkan performa yang jauh dari kualitas aslinya. Bahkan, melansir laman Suara, Tom 6 Juni 2024, pemain belakang berusia 32 tahun tersebut tercatat telah 4 kali mencatatkan dosa saat membela timnas Indonesia. Mulai dari dosa melakukan blunder, menyumbangkan gol bunuh diri, hingga yang terakhir pada laga melawan Irak di SUGBK pada 6 Juni tahun 2024 lalu, mantan pemain Swansea tersebut kembali menyumbangkan 1 dosa lagi dengan membawa pulang kartu merah langsung untuk timnas Indonesia. Melihat performa menurun yang kini tengah meliputi seorang Jordi Amat, tentunya Coach Shin harus bisa mengambil sebuah keputusan yang berani dengan memarkir sementara pemain yang satu ini. Pasalnya, dosa-dosa yang dilakukan oleh Jordi Amat kerap kali membawa kesialan bagi timnas Indonesia, sehingga mau tak mau pelatih asal Korea Selatan tersebut harus melakukan penyegaran di sisi pertahanan. Dan faktanya lagi adalah ketika timnas Indonesia tak diperkuat oleh Jordi Amat, permainan pasukan Garuda justru terkesan meningkat, seperti contoh di 2 laga melawan Vietnam pada tanggal 21
dan 26 Maret tahun 2024 lalu. Lini pertahanan Indonesia terlihat tampil lebih baik daripada saat diperkuat oleh Jordi Amat. Pun ketika di laga pamungkas melawan Filipina lalu, sektor belakang timnas Indonesia yang diisi oleh Jay Izzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner bisa bermain lebih tenang dan cenderung lebih impresif daripada saat ada Jordi Amat di dalamnya. Bukan karena memang lawan yang dihadapi berbeda kelas, namun statistik yang dirilis oleh beragam media pun juga menunjukkan demikian. Legenda Liverpool ungkap kiat bertahan hidup di Swansea City, Nathan Chuan harus dengarkan. Joe Allen mengungkap standar tinggi yang diterapkan pelatih Luke Williams di Swansea City, Nathan Chuan belum ditentukan nasibnya. Nathan Chuan patut mendengarkan pernyataan Joe Allen sebelum memulai latihan pramusim di Swansea City. Joe Allen merupakan pemain berpengalaman Wallace yang kini menjadi salah satu pemain senior di The Swans. Allen merupakan gelandang brilian saat Swansea pertama kali muncul di Premier League di bawah asuhan Brendan Rodgers. Berkat performa konsisten, ia pun dibawa Rodgers saat dipinang Liverpool pada tahun 2012. Rodgers dipecat Liverpool pada tahun 2015, tetapi Allen bertahan hingga era Jurgen Klopp. Menjelang musim 2024-25, Allen menjadi salah satu pemain yang patut dicontoh para pemain muda Swansea. Nathan Chuan pun akan menjadi rekan setim Allen pada musim depan seperti halnya musim lalu. Bedanya, Nathan musim lalu baru menjalani musim pertama di Liga Inggris. Shin Tae-yong kembali masuk kandidat pelatih Korea Selatan. Alarm bagi PSSA. Nama Shin Tae-yong secara mengejutkan kembali menjadi kandidat pelatih Korea Selatan. Sebagai informasi, Shin Tae-yong memang sempat dirumorkan bakal menjadi pelatih baru Korea Selatan beberapa bulan lalu. Shin Tae-yong ditugaskan untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Jurgen Klinsmann. Namun, kabar ini mulai memudar setelah Federasi Sepak Bola Korea Selatan KFA menunjuk Kim Do-won sebagai pelatih. Hanya, status Kim Do-won rupanya hanya sementara. Pelatih asli Korea Selatan itu ditugaskan memimpin negaranya dalam 2 laga saja. Sementara itu, ada 2 nama lain yang berpeluang menjabat sebagai pelatih Korea Selatan. 2 sosok yang dimaksud yakni Hong Myung-bo pelatih Ulsan HD dan Jose Morales mantan pelatih Jeonbuk Hyundai. Secara mengejutkan, nama Shin Tae-yong ternyata juga kembali muncul sebagai kandidat pelatih Korea Selatan.